Presiden buruh sebut 55.000 buruh terancam PHK. Satu perusahaan sudah tutup. Dua 12 paket sabu disembunyikan dalam oseng cumi di Lapas Cipinang. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi hingga isu sosial yang sedang kami perbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junita. Dan kita ke informasi utama, pemirsa, kali ini Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nenawea, menyebut saat ini ada 55.000 dari asosiasi yang dipimpinnya terancam PHK. Menurutnya dampak PHK rentan terjadi diantaranya akibat masalah distribusi pasokan gas industri, serta kebijakan rencana kerja dan anggaran biaya RKAB. Hal tersebut disampaikannya usai ikut melakukan pertemuan dengan pimpinan DPR dan perwakilan pemerintah di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat siang. Andi Gani menjelaskan, rapat bersama pihak DPR dan pemerintah itu mencari solusi antisipasi terjadinya PHK. Selain 55.000 pekerja dalam situasi beresiko PHK, dia membeberkan sudah ada satu perusahaan yang tutup, yakni PT Granito, sebuah pabrik keramik terbesar di Bekasi, Jawa Barat, telah melakukan PHK terhadap seluruh karyawannya. Pihaknya mengapresiasi pemerintah dan parlemen yang dinilai menyiapkan langkah cepat, termasuk penyelesaian persoalan gas industri dan RKAB, guna menjaga keberlangsungan dunia usaha sekaligus melindungi lapangan kerja. KSPSI juga menyampaikan, Satgas PHK yang dimotori Menteri Sekretaris Negara untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian. Pemerintah diharapkan segera mengumumkan keputusan agar kepastian bagi pekerja maupun pelaku usaha dapat segera terwujud. Rapat tadi berjalan sangat efektif karena memang Konfederasi KSPSI yang saya pimpin, KSPSI yang paling terdampak besar, 55.000 sudah terancam di depan mata dan sudah tutup satu perusahaan, itu PT Granito. 3 hari yang lalu perusahaan memanggil dan menyatakan seluruh pekerja di PHK. Karena itu rapat tadi memutuskan dan mungkin dalam waktu 1-2 hari pemerintah akan segera mengumumkan mengenai gas industri. Dan mudah-mudahan dapat menyelamatkan situasi yang sangat kritis. Yang dapat saya katakan sangat kritis. Lalu yang kedua masalah RKAB yang juga menyimpan potensi sangat besar. PHK di 150.000 pekerja. Tapi saya yakin pemerintah sangat cepat mengambil keputusan, sangat cermat. Dan hari ini teman-teman pers banyak yang bertanya siapa ketua Satgas PHK. Ketua Satgas PHK itu adalah Pak Mensesnek. Karena kami juga yang meminta para pimpinan buruh sepakat supaya efektif dalam komunikasi lintas sektoral kementerian. Karena itu kepada teman-teman buruh yang saat ini sedang menantikan hasil pertemuan ini, saya pastikan pemerintah berada di pihak buruh dan juga pengusaha, win-win solution. Dan mudah-mudahan hari Senin sudah ada keputusan mengenai gas industri dan RKAB. Terima kasih. Dari Jakarta, Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni menegaskan komitmen Indonesia untuk membangun sistem konservasi yang kuat, berkelanjutan, dan berdaya saing global melalui pengembangan pembiayaan inovatif berbasis investasi bagi kawasan konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati. Dalam forum yang dihadiri perwakilan pemerintah, lembaga keuangan, organisasi internasional, dan mitra pembangunan tersebut, Menteri Kehutanan menekankan bahwa Indonesia tengah membangun pendekatan baru dalam pengelolaan konservasi yang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pembiayaan publik, melainkan membuka ruang bagi investasi yang kredibel, berintegritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, alam, dan iklim. Sebagai bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif untuk pengelolaan Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik. Satuan tugas ini dipimpin oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Joyo Hadikusumo dengan dukungan Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan dan Kerjasama Multilateral Mari Elka Pangestu serta Menteri Kehutanan sebagai Wakil Ketua Bidang Reformasi Regulasi. Satuan tugas tersebut menargetkan sedikitnya
taman nasional dan 2 landscape konservasi spesies ikonik mencapai tingkat kemandirian pembiayaan pada tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut, Indonesia menerapkan strategi ganda melalui reformasi regulasi dan penguatan kelembagaan, sekaligus mendorong mobilisasi investasi melalui pengembangan instrumen keuangan inovatif dan kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Menteri Kehutanan menjelaskan bahwa pendekatan tersebut dibangun di atas 4 pilar utama, yaitu pembangunan instrumen pembiayaan inovatif, reformasi regulasi, komunikasi strategis, serta penguatan tata kelola dan sekretariat. Keempat pilar tersebut dirancang untuk memastikan bahwa pengembangan pembiayaan konservasi berjalan secara terukur, transparan, dan memiliki dasar sosial serta kelembagaan yang kuat. Requires sophisticated governance architecture capable of navigating both sovereign policy requirements and rigorous demands of private market. Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga memperkenalkan konsep natural ecosystems as a new asset class, yakni pendekatan yang memandang ekosistem alam sebagai aset strategis yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan sekaligus menjaga fungsi ekologisnya. Berbagai instrumen yang tengah dikembangkan meliputi kredit karbon, kredit biodiversitas, obligasi konservasi spesies atau spesies bonds, ekowisata, bioprospeksi, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, hingga berbagai skema kemitraan pemerintah dan swasta. Pendekatan ini diharapkan dapat membuka peluang investasi baru yang mendukung konservasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan. Sebagai proyek percontohan utama, Indonesia memperkenalkan Peusangan 11 Conservation Initiative atau PECI di Aceh. Inisiatif ini dirancang untuk menunjukkan bahwa perlindungan satwa liar, konektivitas habitat, dan pengembangan ekonomi masyarakat dapat berjalan secara terpadu dalam satu lanskap konservasi. PECI menjadi model pembuktian bahwa pembiayaan konservasi berbasis investasi mampu menghasilkan manfaat yang terukur, memperkuat perlindungan gajah Sumatera, menjaga keberlanjutan bentang alam, serta menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Menteri Kehutanan mengundang komunitas investasi global, mitra pembangunan, lembaga filantropi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam mendukung transformasi pembiayaan konservasi Indonesia. Melalui langkah ini, Indonesia menegaskan posisinya sebagai salah satu negara yang memimpin pengembangan solusi pembiayaan konservasi berbasis alam, nature-based finance, yang mengintegrasikan perlindungan keanekaragaman hayati, pemberdayaan masyarakat, dan aksi iklim dalam satu kerangka pembangunan berkelanjutan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden ke-7 Jokowi tiba di Bandara Radin Intan II, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Jumat pagi. Kedatangan Presiden Jokowi langsung disambut antusias warga Lampung. Diketahui kedatangan Jokowi ke Provinsi Lampung menjadi kota pertama yang ia singgahi untuk melakukan safari politik yang sebelumnya ia rencanakan sebagai konsolidasi politik dan penguatan partai PSI. Mengenakan kemeja dan topi putih berlogo PSI, Presiden ke-7 RI Jokowi tiba di Bandara Radin Intan II, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Jumat pagi. Tibanya Presiden ke-7 langsung disambut kader PSI dan para relawan. Jokowi tiba sekitar pukul 11 waktu setempat, dan sebelum bertolak ke Mesuji untuk hadiri rakorda, Presiden menyempatkan untuk singgah melakukan sholat Jumat di Masjid Al-Hikmah kilometer 116A. Rencananya, Presiden RI ke-7 dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda, mulai dari konsolidasi Partai Solidaritas Indonesia, silaturahmi dengan masyarakat, menghadiri kirab budaya, serta kunjungan ke pondok pesantren. Diketahui, sejumlah lokasi yang menjadi kunjungan Presiden RI ke-7 selama 3 hari di Provinsi Lampung antara lain Mesuji, Tulang Bawang Barat, Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung Timur, dan Lampung Tengah. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Setelah album terakhirnya di 2020, grup band The Changcuters bersama babak baru dengan merilis album terbarunya secara inti. Personil The Changcuters membagikan insight dari album yang berjudul Wouma. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Band legendaris Indonesia The Changcuters muncul kembali ke permukaan bersama album terbarunya yang berjudul Wouma. Album yang berisikan 11 lagu ini menghadirkan feel dan visual yang lebih dewasa dengan tidak meninggalkan identitas dari The Changcuters itu sendiri, yaitu retro dan fun.
Vokalis The Changcuters, Tria, menyampaikan bahwa rilisan kali ini agak sedikit berbeda karena mereka mencoba jalur independen dibanding 6 album sebelumnya yang menggait salah satu nama besar di dunia musik, yaitu Sony. Oke, mungkin kalau untuk pertama-tama yang paling beda itu adalah ketika album ini dirilis pribadi lagi. Dirilis secara independen atau secara personal sama dari The Changcuters-nya lah gitu. Sebelum kita gabung sama Sony itu, kita dulu pernah rilis indie juga. Tapi ada rekordsnya punya orang lain lah gitu. Nah kalau yang sekarang sebenarnya pure dari mulai bikin lagu sampai produksi sampai meriliskan sampai konferensi persnya kita bikin sendiri semuanya. Jadi mungkin ini adalah album yang ngebedain itu yang paling ibaratnya secara technically itu yang paling beda dari 6 album sebelumnya. Gitu. Sementara itu, gitaris The Changcuters yang akrab dipanggil dengan sebutan Kapten Kibil memperjelas arti dari kata Wowma itu sendiri. Ia mengatakan bahwa kata tersebut adalah sebuah ekspresi yang menunjukkan sebuah ketakjuban terhadap sesuatu. Dirinya juga memberi informasi sedikit bahwa Wowma datang dari bahasa daerah. Kata Wowma adalah sebuah ungkapan ketakjuban kita terhadap melihat sesuatu. Jadi seperti Wowma. Wow gitu. Tapi kalau asal katanya itu agak panjang diceritakan. Apa mau diceritain di sini atau gimana? Sedikit aja ini berasal dari bahasa daerah. Bukan nggak daerah juga. Bahasa gaul tapi bukan dari daerah Jawa. Album Wowma sudah dapat dinikmati sekarang juga di DSP kesayangan Anda. Dari Jakarta Selatan, Bagas Kusumohadi, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Dan tentunya jangan beranjak kemana-mana pemirsa, karena Berita Nasional Malam akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali bersama kami, pemirsa. Upaya penyelundupan narkotika ke dalam lapas narkotika Cipinang, Jakarta Timur berhasil digagalkan petugas lapas pada Kamis pagi. Belasan paket yang diduga berisi narkoba ditemukan tersembunyi di dalam makanan cumi-cumi yang dibawa seorang pengunjung. Kasus ini kini ditangani Polres Metro Jakarta Timur untuk pengembangan lebih lanjut. Petugas lapas narkotika kelas 2 Cipinang, Jakarta Timur menggagalkan upaya penyelundupan narkotika yang diduga dilakukan oleh seorang pengunjung lapas pada Kamis pagi. Temuan ini berawal dari pemeriksaan rutin terhadap barang bawaan pengunjung saat memeriksa makanan yang dibawa masuk. Petugas menemukan 12 paket yang diduga berisi narkoba dan disembunyikan di dalam olahan cumi-cumi. Kepala Lapas Narkotika Cipinang Edi Sigit Budiman menyebut temuan tersebut langsung dilaporkan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Khusus Jakarta serta dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum sesuai prosedur yang berlaku. Berdasarkan informasi awal, pelaku diduga tergiur imbalan sebesar Rp500.000 apabila berhasil memasukkan barang terlarang tersebut ke dalam lapas. Hasil pendalaman sementara menunjukkan barang yang diduga narkotika itu diperoleh dari kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara melalui sistem titipan yang diantarkan oleh kurir sebelum dibawa oleh pengunjung untuk diberikan kepada warga binaan. Dalam peristiwa ini, petugas mengamankan 2 orang yang datang ke lapas. 1 orang merupakan pengunjung yang hendak bertemu warga binaan, sedangkan 1 orang lainnya diketahui hanya mendampingi. Sesuai prosedur melakukan pendaftaran, kemudian dari petugas pendaftaran dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan yang bersangkutan. Dari barang bawaan yang bersangkutan berupa makanan, ada nasi, ada oseng-oseng cumi, kemudian ada sayur. Nah, makanan tersebut kita periksa sesuai dengan SOP. Petugas kami dari pemeriksaan tadi menemukan barang yang diduga barang terlarang narkoba. Seluruh barang bukti beserta pihak yang diamankan kini telah diserahkan kepada Polres Metro Jakarta Timur untuk proses penyelidikan dan pengembangan guna mengungkap jaringan yang terlibat dalam upaya penyelundupan narkotika tersebut. Dari Jakarta Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Dan seorang penjual mie ayam di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban jambret saat sedang bermain ponsel di depan rumah. Aksi pelaku terjadi saat kondisi lingkungan sepi dan diduga dilakukan oleh 2 orang.
Aksi jambret terekam CCTV ini menimpa Dwi Yanti Ningsih, penjual mie ayam di Kranji, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu sore. Saat kejadian, korban sedang duduk di depan rumah sambil memegang ponsel usai menghubungi anaknya. Tak lama kemudian, seorang pelaku yang diduga sudah mengintai langsung merampas ponsel korban dan melarikan diri. Korban sempat berusaha mengejar, namun pelaku berhasil kabur. Dari keterangan korban, pelaku diduga berjumlah 2 orang. Satu orang petugas memantau situasi, sementara pelaku lain menjalankan aksi perampasan. Ponsel yang diambil merupakan telepon genggam yang biasa digunakan korban untuk berjualan dan menerima pesanan mie ayam. Akibat kejadian ini, aktivitas usaha korban sempat terganggu. Cuman kita nggak ngeh juga ya ada orang lewat, liatin terus, tapi kita nggak kenal orang itu siapa. Terus aku pikir ini orang siapa ya? Nggak kenal, nggak tahu, tapi ngeliatin terus. Aku bilang kayak gitu. Mungkin dia udah ngincer ya. Pas jalan ke sono balikin lagi. Nah ternyata pas saya lagi malah yang kali dia langsung lewat depan saya, langsung tarik itu HP. Kan sebuah alamat gitu ya. Jadi mungkin si korban juga tidak menyangka ada orang berhenti sebentar untuk menanyakan, ternyata ngambil sesuatu milik si korban. Jadi ya saran saya kepada semua warga siapapun juga itu ya tetap harus waspada dan hati-hati. Korban mengaku belum membuat laporan resmi ke polisi dan mengimbau warga agar lebih waspada terhadap orang mencurigakan di lingkungan sekitar. Dari Bekasi, Tim Liputan Berita Nasional TV. Yang terbukti melanggar ketentuan izin tinggal serta diduga memberikan informasi yang tidak benar terkait keberadaan di Indonesia. 16 WNA asal Cina yang berada di Palembang dideportasi ke negara asalnya. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Selatan dan Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang mendeportasi 16 orang warga negara asing asal Cina. Para WNA tersebut telah terbukti melanggar ketentuan izin tinggal serta diduga memberikan informasi yang tidak sesuai terkait aktivitas investasi yang mereka lakukan di Indonesia. Penindakan dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga ketertiban dan kepatuhan warga negara asing terhadap aturan keimigrasian yang berlaku. 16 WNA ini dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi karena terbukti melanggar ketentuan izin tinggal. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para WNA tersebut menggunakan izin tinggal yang diterbitkan di Jakarta, namun mereka justru menetap dan menjalankan aktivitas di wilayah Kota Palembang tanpa adanya penyesuaian administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Petugas yang menemukan adanya kejanggalan terkait tujuan keberadaan mereka di Indonesia, para WNA mengaku datang untuk melakukan investasi di sektor garmen. Setelah dilakukan penelusuran mendalam, aktivitas usaha yang dimaksud tidak ditemukan dan para WNA tersebut ada yang sudah 2 pekan hingga 1 bulan berada di Palembang dan sempat menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal mereka. Para WNA juga selalu berpindah-pindah tempat tinggal dari tinggal di hotel hingga di rumah warga. 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, yaitu warga negara asing yang melakukan kegiatan atau aktivitas tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan kepadanya atau menyalahgunakan izin tinggal yang diberikan kepadanya. Langkah deportasi ini sekaligus menjadi peringatan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap setiap bentuk pelanggaran keimigrasian, termasuk penyalahgunaan izin tinggal maupun aktivitas yang tidak sesuai dengan tujuan keberadaan warga negara asing di Indonesia. Dari Palembang, Tim Liputan Berita Nasional TV. Teror ular piton kembali merenggut nyawa warga di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara. Seorang pria muda berusia 25 tahun tewas setelah diterkam dan dililit ular piton sepanjang 7 meter saat menuju kebun. Ya, kejadian hari ini, pagi ini pukul... Seorang warga desa Padang, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, bernama Livas, 25 tahun, tewas setelah diterkam dan dililit ular piton berukuran sekitar 7 meter. Peristiwa tragis ini terjadi Selasa pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur saat korban dalam perjalanan menuju kebun air pala dengan menggunakan sepeda motor.
Berdasarkan keterangan keluarga, korban berangkat dari rumah sejak pagi hari untuk menemui saudaranya dan mengambil uang di kawasan kebun tersebut. Namun saat melintasi lokasi kejadian, seekor ular piton berukuran besar tiba-tiba menyerang. Ular itu menerkam kaki kiri korban dan langsung melilit tubuhnya dengan kuat. Seorang saksi mata yang berada di sekitar lokasi sempat melihat korban dalam lilitan ular. Namun karena hanya seorang diri, saksi tidak berani mendekat dan memilih mencari bantuan. Saksi kemudian berlari menuju pos keamanan perusahaan yang berjarak sekitar 700 meter dari lokasi kejadian. Bersama petugas keamanan dan warga desa Ufung, mereka kemudian bergegas menuju tempat korban diterkam. 6 warga yang datang ke lokasi langsung melakukan upaya penyelamatan dan berhasil membunuh ular piton tersebut. Sayangnya, saat korban berhasil dilepaskan dari lilitan ular, nyawanya sudah tidak dapat diselamatkan. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Desa Padang menggunakan mobil ambulans milik PT BMI. Polisi mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di kebun maupun kawasan hutan yang menjadi habitat ular piton. Kasus ini menambah daftar korban jiwa akibat serangan ular piton di Pulau Taliabu. Sebelumnya, pada 9 Juni lalu, seorang perempuan bernama Elizabeth Yamalau, 44 tahun juga tewas setelah dililit ular piton saat pergi ke kebun untuk memindahkan sapinya. Dalam kurun waktu 1 bulan, 2 warga Pulau Taliabu meninggal dunia akibat serangan ular piton berukuran besar. Dari Maluku, Tim Liputan Berita Nasional TV. Rencana mau kemana nih? Dan informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Berita Nasional Maluku. Ratusan mama di Kabupaten Pandeglang, Banten tampak antusias mengikuti kegiatan memasak, mengaduk, hingga menyajikan bubur suro massal. Tradisi kuliner turun-temurun masyarakat ini sengaja digelar kembali melalui sebuah festival dalam rangka memperingati datangnya bulan suci Muharram. Sejak Kamis pagi, para peserta yang sebagian besar merupakan ibu rumah tangga telah berkumpul di lokasi acara Festival Bubur Suro di Kampung Ciluksa, Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Banten. Mereka hadir dengan mengenakan pakaian tradisional khas daerah. Di bawah saung yang dihiasi berbagai macam ornamen tradisional, mereka bekerja sama menyiapkan bahan-bahan serta bergotong royong mengaduk bubur suro di atas tungku besar sambil bercengkrama dan berbagi cerita. Kehadiran emak-emak tersebut menjadi daya tarik tersendiri yang menambah semarak festival budaya tahunan ini. Selain lomba memasak bubur suro, jalannya festival juga dimeriahkan dengan aksi kirap budaya, pertunjukan seni tradisional, serta bazar UMKM lokal. Masyarakat yang hadir pun tampak sangat antusias menyaksikan berbagai rangkaian acara sekaligus menikmati sajian bubur suro yang dibagikan secara gratis kepada para pengunjung. Salah seorang peserta, Oneng, mengaku senang dapat berpartisipasi dalam festival tersebut. Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi antar warga, tetapi juga sarana nyata untuk melestarikan tradisi kuliner yang telah diwariskan oleh para leluhur. Cara festival bubur suro. Nah, apa itu festival bubur suro itu apa? Ini menampilkan bubur suro kan. Jadi isinya itu kacang dari banyak itu diolah menjadi satu. Pihak panitia penyelenggara, Wahyu Kusnadi Harja berharap Festival Bubur Suro ini dapat terus dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya. Hal ini sebagai upaya menjaga nilai-nilai budaya serta memperkuat kebersamaan masyarakat lokal. Adapun pada perhelatan tahun ini, festival diikuti oleh 10 kelompok peserta dari berbagai kampung dan instansi pendidikan. Merupakan kalender of event tahunan bagi masyarakat Desa Bandung dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam yang dimulai dari tanggal 1 Muharram 1448 Hijriah. Puncaknya ada di tanggal 10. Puncaknya ada di tanggal 10 karena rangkaian acaranya dimulai dari tanggal 1 Muharram dan sekarang terakhir di tanggal 10 Muharram dengan merayakan Festival Bubur Suro. Tradisi memasak bubur suro sendiri sejak dulu dikenal sebagai simbol rasa syukur,
doa, serta harapan warga akan keselamatan dan keberkahan di tahun yang baru ilahi. Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa tradisi lokal tetap hidup dan mampu menjadi perekat sosial di tengah perkembangan zaman. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Berita Nasional TV. Bubur Asyura bubur yang dimasak setiap 1 tahun sekali oleh warga Kota Palembang dalam menyemarakan peringatan Hari 10 Muharram. Bubur bercita rasa gurih ini menjadi rebutan warga karena hanya dijumpai 1 kali dalam setahun. Warga berdesak-desakan membawa mangkuk dan piring hanya untuk mendapat 1 sajian bubur Asyura dengan cita rasa gurih. Meski memiliki cita rasa sederhana, bubur ini dirindukan karena hanya bisa dijumpai 1 tahun sekali. Setelah dicuci bersih, puluhan kilo beras ini langsung dimasak dalam jangka waktu lama hingga menjadi adonan bubur. Pembuatan bubur Asyura dilakukan oleh warga sejak pagi hari, dengan terus mengaduk bubur agar tak gosong. Jika sudah menjadi bubur, adonan dicampur dengan santan murni untuk menambah cita rasa gurih. Setelah matang, bubur disajikan dengan topping ayam suwir dan telur dadar yang diiris tipis. Jika ingin pedas, warga akan menambahkan sambal goreng. Pembuatan bubur Asyura dilakukan oleh warga Kota Palembang setiap tahun dalam rangka menyemarakan peringatan tanggal 10 Muharram yang jatuh pada hari ini. Sejumlah masjid dan musola masih melestarikan kegiatan ini, lantaran dapat memberi manfaat kepada warga. Acara seperti ini, seperti masak-masak bubur kan, dan setelah masak nanti bubur ini akan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sini dan sekitarnya. Kegiatan ini merupakan tradisi turun-temurun yang sudah dilakukan oleh warga setiap tahunnya. Warga yang mengantri bubur mengaku antusias lantaran bubur ini hanya dapat dijumpai dalam momen hari 10 Muharram. Biasanya mereka langsung menyantap bubur dalam kondisi hangat, namun ada juga yang menyimpan bubur di lemari pendingin untuk dimakan saat sarapan. Di Masjid Baitul Ikhlas Kota Palembang, panitia menyiapkan 100 kg beras yang dimasak menjadi bubur untuk dibagikan kepada warga. Dalam waktu 1 jam, bubur ludes diperebutkan warga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Berita Nasional TV. Ya, guna memperkuat sinergitas dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Sulawesi Selatan, Kepolisian Daerah Polda Sulsel menggelar apel besar kesiapsiagaan komponen masyarakat dan mitra Kamtipmas. Kegiatan dalam rangka menyambut HUT Bayangkara ke-80 tahun ini dihadiri sebanyak 1.500 personil gabungan dari berbagai mitra Kamtipmas, mulai dari Satpam hingga pengemudi ojek online. Sebanyak 1.500 peserta dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari Satuan Pengamanan, Satpam, Kelompok Siskamling, Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat, FKPM, hingga komunitas ojek online, Ojol, mengikuti apel kesiapsiagaan di area parkir Mall Pinisi Point Pipo, Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kegiatan yang digelar bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda Sulsel ini juga dilaksanakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 yang akan diperingati pada 1 Juli 2026 mendatang. Dalam arahannya, Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Juhandani Raharjopuro, menyampaikan apresiasi yang mendalam terhadap kondisi Kamtipmas di wilayah hukum Sulawesi Selatan yang hingga saat ini dinilai cukup aman dan kondusif. Meski demikian, ia menegaskan bahwa situasi yang kondusif ini harus tetap dijaga secara konsisten dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dalam menyikapi situasi Kamtipmas, kita ketahui bersama situasi Kamtipmas di wilayah hukum Sulawesi Selatan cukup kondusif. Namun, dengan situasi yang kondusif ini kita akan terus menjaga situasi ini dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Dengan semangat kemitraan yang kuat menuju Hari Bayangkara ke-80, diharapkan kolaborasi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat ini dapat terus memelihara kedamaian dan mendorong perputaran roda ekonomi yang positif di Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan,
jurnalis Berita Nasional TV. Mahasiswa Nirmala College di Kerala, India membuat karya seni raksasa berukuran sekitar 1000 kaki persegi menampilkan wajah Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Neymar dan ditutup botol bekas. Karya ini menjadi simbol kreativitas dan kepedulian lingkungan. Di kampus Nirmala College Muffatupuzha, India Barat Daya, sebuah instalasi seni besar menarik perhatian banyak orang. Ribuan tutup botol berwarna disusun menjadi mosaik raksasa berbentuk 3 ikon sepak bola dunia. Area kampus diubah menjadi karya seni bergaya piksel dengan detail wajah yang jelas. Proyek ini digagas oleh seniman sekaligus alumni kampus Ajay F. John bersama para mahasiswa selama 6 bulan. Lebih dari 106.000 tutup botol bekas dikumpulkan dari toko dan pengepul, kemudian dibersihkan dan dipilah sebelum disusun menjadi karya seni. Para mahasiswa mengatakan proses pembuatan melibatkan ratusan orang dan membutuhkan waktu beberapa hari menyelesaikan instalasi besar ini. Menurut penyelenggara, karya ini tidak hanya sebagai tribut kepada 3 bintang sepak bola, tetapi juga menyebarkan pesan lingkungan melalui prinsip reduce, reuse, and recycle. Dan informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Tentunya sesaat lagi. Ya, Anda kembali bersama kami pemirsa. Aksi begal kembali meresahkan warga Kota Palembang. Seorang perempuan bernama Yuniarti Ardilah, warga Jalan Lebak, Rejo Lorong Bahagia, Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, menjadi korban perampasan sepeda motor oleh 2 pelaku bersenjata api di Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Kemuning, Palembang. Peristiwa itu terjadi saat korban baru pulang kerja dan hendak kembali ke rumah. Saat melintas di Jalan Basuki Rahmat, tepatnya di seberang rumah makan pagi sore, korban tiba-tiba dipepet 2 pria yang berboncengan menggunakan sepeda motor. Salah satu pelaku kemudian mengeluarkan senjata api dan mengancam korban agar menyerahkan kendaraan yang dikendarainya. Karena takut dengan ancaman tersebut, korban memilih menghentikan kendaraannya dan tidak melakukan perlawanan. Setelah berhasil menguasai sepeda motor korban, kedua pelaku langsung melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian. Korban sempat berteriak minta pertolongan, namun pengendara yang melintas tidak berani mendekat karena pelaku membawa senjata api. Aksi pelaku sempat terekam kamera pengawas CCTV di sekitar lokasi. Dalam rekaman tersebut, terlihat korban berusaha mengejar sambil berteriak setelah sepeda motor yang dibawa kabur oleh para pelaku. Akibat kejadian itu, korban kehilangan 1 unit sepeda motor bernomor polisi BG2803ADX, dompet berisi uang tunai sekitar Rp500.000, STNK kendaraan, serta sejumlah identitas pribadi. Total kerugian yang dialami korban diperkirakan mencapai Rp18 juta. Korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kemuning untuk ditindaklanjuti. Korban mengaku masih trauma atas peristiwa yang dialaminya. Menurut dia, pelaku secara tiba-tiba mendekat dan langsung mengancam menggunakan senjata api. Sekitar jam 4 subuh, Kak. Aku balik pegawai dari KI. Yang balik ke sini, tiba-tiba ada 2 pelaku ya, begal itu nyerempet aku. Untuk mati ke stop kontak. Mati ke stop kontak, langsung turun dia. Nyadar ke pistol. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan saksi serta menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi guna mengidentifikasi pelaku. Peristiwa tersebut menambah daftar kasus kejahatan jalanan yang terjadi di Kota Palembang dan menjadi perhatian masyarakat, terutama bagi warga yang beraktivitas pada dini hari. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Berita Nasional TV. Aksi dramatis dilakukan tim SAR saat menyelamatkan seorang pria yang diduga akan melakukan bunuh diri dengan memanjat tower telekomunikasi di Bandar Lampung, Lampung. Setelah melalui pendekatan persuasif dengan dibantu sang istri, selama hampir 2 jam, korban yang diduga sebelumnya diajak cerai akhirnya berhasil diturunkan dalam kondisi selamat. Apa sih yang mau dipikirin kayak gini? Nah, istri abang kan di bawah. Rekaman video amatir ini
memperlihatkan detik-detik tim SAR membujuk seorang pria yang hendak lompat dari atas tower telekomunikasi di wilayah Tanjung Senang, Bandar Lampung, Lampung. Korban diketahui berinisial MC, 25 tahun, yang diduga hendak mengakhiri hidup dengan memanjat tower setinggi lebih dari 50 meter, karena sebelumnya diajak cerai oleh sang istri. Dalam rekaman video, terdengar petugas terus berkomunikasi dan meminta korban agar mau turun demi keselamatannya. Tak hanya itu, istri korban pun turut membujuk korban menggunakan handy talkie atau HT, supaya korban mau dievakuasi. Setelah hampir 2 jam proses evakuasi berlangsung, korban akhirnya berhasil dibujuk dan diturunkan menggunakan peralatan penyelamatan vertical rescue dalam kondisi selamat. Jadi untuk proses negosiasinya, jadi kami ada istri korban di mana dia membujuk si korban atau suaminya itu melalui HT. Jadi membujuk karena memang kenapa si korban ini sampai naik ke atas tower, karena ada masalah internal di keluarga mereka. Selesai dievakuasi, korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk mendapatkan pendampingan dan penanganan lebih lanjut. Dari Bandar Lampung, Lampung, jurnalis Berita Nasional TV. Dan demikianlah Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Tentunya saya Lydia Junita dengan segenap kru bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.